Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Rajawati dan rekan saya Rijal Kurniawan. Video tutorial kali ini kita akan mentutorialkan bagaimana cara membuat aplikasi sederhana tentang menghitung gaji pegawai. Bagaimana tahap dan langkahnya, nanti rekan saya Rijal Kurniawan yang akan menjelaskan dari tahap desain hingga di pengkodingannya. Kita cek video berikut. Check it out. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan membuat desain program menghitung gaji pegawai. Langkah awal, pilih file, kemudian new, dan PCI from application DLP. Lalu kalian tambahkan cPanel. Kita sesuaikan cPanel ini. Kita geser ukurannya ke kanan. Kemudian cPanelnya kita sesuaikan. Kita fullkan ukurannya sesuai dengan formnya. Selanjutnya kita masukkan label. Di label ini kita tuliskan program menghitung gaji pegawai. Selanjutnya kita pilih font untuk merubah ukuran fontnya. Kita pilih yang bold, kita pilih ukuran yang 16, klik OK. Selanjutnya kita masukkan kembali label. Kita masukkan kembali label. Kemudian kita masukkan edit. Kemudian kita masukkan combo box. Selanjutnya kita masukkan radio group. Kita hilangkan dulu tulisan cPanel-nya. Kita klik cPanel. Captionnya kita pasangkan. Selanjutnya kita masukkan label kembali. Kemudian masukkan kembali labelnya. Setelah itu kita masukkan edit. Masukkan lagi editnya. Masukkan lagi edit.
Setelah itu kita ubah nama di label 2 ini dengan tulisan nama. Kemudian di label 3 kita ganti dengan tulisan jabatan. Kemudian untuk di radio group ini kita ganti dengan tulisan status. Selanjutnya untuk menambahkan pilihan, nanti kita akan masukkan status training, kontrak, dan tetap. Kita pilih di properties, kita pilih items. Kita klik yang titik 3 ini, kemudian kita masukkan item yang pertama training, enter. Yang kedua kontrak, enter. Yang ketiga tetap. Setelah itu kalian klik OK. Kita geser ke sebelah kanan pilihan-pilihan ini dengan mencari di properties, itu adalah columns. Kita cari columns. Kita ganti columns ini dengan tulisan 2. Maksud saya 3. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Kita sesuaikan jaraknya. Selanjutnya di edit 1 ini kita kosongkan. Kita ganti teksnya kosong. Kita hapus saja. Hapus pemboboknya. Kemudian di pembobok ini kita akan tambahkan item kembali. Cara kita masukkan lagi itemnya. Pilih yang titik 3 ini. Kita masukkan yang pertama adalah direksi. Yang kedua manajer. Yang ketiga supervisor. Yang keempat staff. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita ganti label 4 ini dengan tulisan gaji pokok. Kemudian di label 5 kita ganti dengan tulisan tunjangan. Selanjutnya di total gaji, maksud saya di label 6 ini kita ganti
dengan tulisan total gaji. Total gaji ini kita ubah ukuran fontnya. Kita pilih font, pilih yang titik 3, kita pilih yang bold dengan ukuran 14, kemudian klik OK. Selanjutnya di edit 2 kita kosongkan. Edit 3 kita kosongkan. Edit 4 kita kosongkan. Setelah itu, jika ingin kita memberikan warna pada panel ini, kita pilih color. Kita klik panelnya, kita pilih color. Kita akan menggunakan yang warna ini, gradient active caption. Baik, setelah tampilan seperti ini, selanjutnya kalian bisa masukkan bit button. Kita masukkan lagi bit buttonnya. Kemudian di bit button ini kita ganti dengan tulisan reset atau reset. Kemudian di bit button 2 ini kita pilih kind. Kemudian kita cari yang tulisan BK close. Baik, inilah desain untuk membuat program menghitung gaji pegawai. Setelah kalian membuat desain seperti ini, selanjutnya kalian bisa lakukan pengkodingan. Baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengcoding program menghitung gaji pegawai ini. Namun sebelum saya akan menjelaskan, teman-teman harus memahami bagaimana konsep kerja program menghitung gaji pegawai ini. Jadi menu di sini cara kerjanya yaitu ketika kita pilih di combo box ini ada 4 list dari direksi, manager, supervisor, dan staff. Itu akan disesuaikan dengan klasifikasi status di sini. Jadi misalnya statusnya training atau kontrak atau tetap, di sini akan tertera gaji pokok yang dia dapat. Misal direksi, diklik di sini training, nah di sini langsung tertera nanti gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, dan ditotalkan langsung secara otomatis. Nah, untuk proses ketentuan codingnya di sini telah ada direksi gaji pokok untuk training 10 juta, untuk kontrak 15 juta, tetap 20 juta. Dengan tunjangan, training tidak mendapatkan tunjangan, kontrak 3 juta, tetap 5 juta. Nah, bagaimana cara untuk mengcodingnya? Alangkah baiknya teman-teman untuk mengubah name the edit ini agar memudahkan cara mengcodingnya.
gitu. Nah, name-nya ini saya sudah rubah. Di sini saya sesuaikan dengan label-label yang tertera yang sudah ada di sini. Nah, contoh misalkan di sini name-nya sudah saya rubah menjadi add nama. Di combo box juga saya rubah menjadi combo jabatan. Di grup ini dirubah menjadi edit status, dan di edit sini saya rubah menjadi add gaji pokok, dan di sini saya rubah menjadi add tunjangan, dan di sini menjadi add total gaji. Begitupun bit pattern di sini saya rubah namanya menjadi BTN reset. Nah, cara untuk mengcodingnya teman-teman, awal mungkin klik dua kali saja di sini di menu reset. Teman-teman langsung akan dilampirkan prosedur deform button reset klik sender titik 2 to object titik koma. Sengaja saya ketikkan separuhnya dulu untuk codingannya, karena untuk mempercepat durasi video agar tidak terlalu bete teman-teman untuk menontonnya. Oke, baik lagi untuk di bagian prosedur button reset ini, button reset klik ini, teman-teman ketik add gapok.clear titik koma dan add tunjangan.clear titik koma dan add total gaji.clear titik koma sesuai dengan nama-nama yang telah dirubah tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke desain, langsung kita klik ini combo jabatan, combo box ya, untuk mengetikkan ini. Nah, ketik BTN reset, klik dalam kurung sender titik koma dan hitung gaji titik koma. Lalu setelah itu teman-teman buat di deklarasi privat di sini prosedur hitung gaji ya. Hitung gaji teman-teman bisa Ctrl Shift C, nanti akan tertera di sini prosedur deform 1 hitung gaji titik koma yang secara otomatis. Nah, untuk di sini adalah proses bagaimana kita mengklasifikasikan dari combo box dan radius status itu sesuai dan terteranya yang diinginkan. Contoh di sini saya akan jelaskan. Di sini ketik if dalam kurung combo jabatan.text sama dengan, nah yang pertama yaitu adalah direksi ya, dengan gaji pokok 10 juta dan tunjangan yang tidak dapat. Nah, koma atas lagi, tutup kurung, dan dalam buka kurung radio status dot item index sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena ini adalah yang training. Yang pertama itu training, jadi dimulai dari angka 0. Nah, tutup kurung. Then atau maka dimulailah proses penyesuaiannya. Nah, di sini then begin at gapot.text sama dengan koma atas 10 juta, koma atas titik koma, lalu add tunjangannya dot text titik 2 sama dengan koma atas 0 karena tidak mendapat. Sini titik koma atas dan ditutup dengan titik koma. Nah, lalu ini adalah proses codingan untuk penjumlahan total gajinya. Jadi sini add total gaji dot text titik 2 sama dengan float to str buka kurung str to float buka kurung add gapok dot text tutup kurung ditambah atau plus ya str to float buka kurung add tunjangan dot text tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di sini ada buka kurung 2 ya. Lalu kita enter n titik koma.
itu untuk yang training. Nah, sebenarnya ini adalah pola yang sama dan bisa di copy pastekan. Ya, teman-teman bisa saja untuk copy pastekan tadi. Copy pastekan dari bagian if sini, ya, bagian if sini sampai n. Nah, di copy dan dipastekan di sini. Nah, tinggal sesuaikan di bagian item indeksnya, karena itu adalah 0 dan di sini untuk yang kontrak itu ada apanya di sini 1. Nah, tinggal sesuaikan di sini 15 juta sesuai dengan yang di sini. Kontrak itu 15 juta dengan tunjangan 3 juta. Nah, seperti itu. Nah, sini 15 juta dengan tunjangan 3 juta. Jadi @gapok.tag titik 2 sama dengan koma atas 15 juta, koma atas titik koma. Jadi seperti itu yang setelah di copy pastekan itu. Nah, setelah itu teman-teman, berikutnya sama untuk yang tetap. Nah, yang tetap tinggal rubah di bagian item indeksnya, yaitu 2 ya, dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada di sini. Nah, ketentuannya itu tetap 20 juta dengan tunjangan 5 juta. Nah, kita copy pastekan saja ini pola yang sudah terbuat sampai N. Nah, kita copy. Oke. Kita copy, kita enter di sini. Kita pastekan di sini. Nah, setelah teman-teman copy pastekan, jangan lupa untuk disesuaikan. Tadi itu adalah kedua, itu adalah manager ya. Setiap kata-kata yang disini direksi kita lupa sesuaikan dengan manager. Setelah disesuaikan, statusnya adalah manajer. Lalu berapa yang didapat gaji pokok dan tunjangannya kita sesuaikan. Di sini gaji pokok untuk manajer adalah 6 juta, yang training, dan tunjangannya training tidak dapat. Oke, langsung kita ketikkan di sini. Untuk yang training yang di indeks 0-nya, ya, di bagian sini kita rubah menjadi 6 juta. Oke, tunjangan 0. Dan untuk yang kontrak itu 8 juta dengan tunjangan 2 juta. Oke, ini kita rubah menjadi 8 juta dengan tunjangan 2 juta. Untuk yang tetap disesuaikan lagi. Yang di sini 10 juta dengan tunjangan 4 juta. Oke, kita rubah di sini dan mendapatkan 10 juta dan tunjangannya mendapatkan 4 juta. Nah, setelah itu kita bisa kopikan lagi ya. Kita langsung copy aja untuk supervisor dan staff ya. Jadi kita 2 kali copy paste biar mempercepat proses editing codingannya. Kita enter di sini, pastekan 1, 2, supervisor dan staff ya. Oke, supervisor. Sini kita rubah menjadi supervisor. Kita sesuaikan. Lalu sini.
sesuai di indeks 2 ya. Patokannya itu yang angka ini. Tinggal sesuaikan berapa yang gaji didapat oleh supervisor ketika statusnya adalah training ya. Untuk supervisor yang training itu mendapatkan 5 juta. Nah, sini kita ubah saja jadi 5. Dan tunjangannya 0. Ini tidak usah dirubah. Dan yang di kontraknya ya itu adalah 7 juta dan mendapatkan tunjangan 1 juta. Terus untuk yang tetapnya adalah di sini kita rubah menjadi 9 juta dan di sini 2 juta. Yang di sini menjadi staff. Oke, staff. Di sini staff itu mendapatkan 4 juta ya. Nah, soalnya saya melihat turun sejuta di sini rumusnya. Jadi, oke, kita di sini 4 juta. Nah, staff. Di sini yang training 4 juta dan yang kontrak mendapat 5 juta dan tunjangan 500.000. Dan yang ini kita ubah lagi untuk staff. Untuk yang tetapnya itu mendapatkan 6 juta. Dan mendapatkan tunjangan sekitar 1 juta. Nah, setelah seperti ini teman-teman, tinggal bisa di sini belum ada tulisan seperti ini ya, prosedur di form radio status klik sender to object dalam kurung titik koma. Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali di sini. Nah, nanti otomatis di sini sudah tertera ya. Tinggal sesuaikan dengan yang seperti yang di awal, BTN reset, klik dalam kurung sender titik koma dan sini hitung gaji. Nah, ini sudah selesai untuk pengkodingannya. Coba kita run semua. Oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Ini kita coba untuk di sini. Oke, direksi kita klik training. Oke, di sini langsung 10 juta. Untuk yang kontrak, oke, 15 juta, tunjangan 3 juta dengan total gaji 18 juta. Jadi seperti itu konsep kerjanya. Jadi di combo jabatan ini disesuaikan dengan status. Ini akan menyesuaikan sini sesuai. Oke, mungkin bisa kita reset. Oke, bisa semua ya teman-teman. Sehingga manajer. Oke, bisa untuk yang supervisor. Oke, training 5 juta. Oke, sesuai. Tetap. Oke, dan tetap training juga kontrak. Oke, tetap. Oke, oke,
Mungkin cukup ya teman-teman untuk penjelasan coding aplikasi program penghitung gaji sederhana ini. Mudah-mudahan video ini menjadi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata,